Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jeffert Ferdinand Albert Suban. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado dengan nomor induk mahasiswa saya 20742011115. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah pemaparan terkait dengan perseroan terbatas. Nah, video ini saya buat, presentasi ini saya buat dalam rangka pemenuhan tugas akhir ujian akhir semester, terlebih khusus untuk mata kuliah Hukum Dagang. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan perseroan terbatas. Baiklah Bapak Ibu, kita akan melanjutkan untuk materi pada saat ini, yaitu terkait dengan perseroan terbatas. Dari latar belakang dan juga tentunya tinjauan pustaka yang sudah saya buat, ini dapat saya tarik kesimpulan bahwa perseroan terbatas adalah bentuk usaha yang berbadan hukum, ya, bentuk usaha yang berbadan hukum dan didirikan bersama oleh beberapa orang dengan modal tentu yang terbagi atas saham-saham yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya. Nah, itu terkait dengan pengertian dari perseroan terbatas itu sendiri. Nah, untuk terkait pembahasan, kita akan masuk pada pembahasan. Yang pertama kita akan bahas yaitu terkait dengan syarat-syarat pendirian perseroan terbatas. Nah, Bapak Ibu, untuk mendirikan PT atau perseroan terbatas harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Syarat-syarat tersebut adalah yang pertama, perjanjian dua orang atau lebih. Itu yang pertama, menurut pasal 7 ayat 1 UU PT, perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Ketentuan minimal dua orang ini menegaskan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, perseroan terbatas mempunyai lebih atau satu pemegang saham. Yang berikutnya itu dibuat dengan akta autentik di muka notaris, ya. Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu perseroan harus dengan akta autentik notaris dan harus berbahasa Indonesia. Ini pasal 7 ayat 1. Perjanjian merupakan suatu akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati bersama. Yang ketiga syaratnya yaitu modal dasar. Perseroan paling sedikit ada 50 juta rupiah. Kalau misalnya kita sudah memiliki modal dasar tersebut, kita sudah dapat membuat sebuah PT atau perseroan terbatas. Berikutnya pengambilan saham saat perseroan didirikan. Nah, setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ini pasal 7 ayat 2. Ketentuan pasal ini merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian dari perseroan. Jadi itu terkait dengan syarat-syarat kalau misalnya kita akan mendirikan sebuah PT atau perseroan terbatas. Kita lanjut, kita akan bahas terkait dengan prosedur pendirian dari PT itu sendiri. Ada 5 prosedur yang harus dilalui oleh suatu perseroan, ya. Kelima prosedur itu, yang pertama, pembuatan perjanjian tertulis. Nah, ini prosedur pertama, perjanjian tertulis dilakukan oleh dua orang atau lebih dan di dalam perjanjian tersebut berisi tentang kewajiban, hak, dan saham atau modal yang disepakati oleh pendiri perseroan terbatas. Untuk prosedur yang kedua yaitu pembuatan akte pendirian. Ya, akte ini dibuat harus dinotariskan dan dibuat dalam bahasa Indonesia sesuai dengan pasal 7 ayat 1 UU PT. Untuk yang ketiga, prosedur ketiga itu pengesahan oleh Menteri Kehakiman. Pendirian perseroan terbatas harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman ataupun menteri yang tentunya sekarang mengurus terkait dengan perseroan terbatas. Berikutnya, pendaftaran perseroan, ya. Pendirian perseroan terbatas harus didaftarkan terlebih dahulu di Menteri Kehakiman atau menteri terkait agar memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal dan ayat 4 UU PT. Dan yang kelima, untuk prosedur yang kelima yaitu pengumuman dalam tambahan berita negara. Nah, pengumuman pengesahan perseroan terbatas ditambahkan dalam tambahan berita negara. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan prosedur pendirian perseroan terbatas.
Kita langsung lanjut ya, untuk yang berikutnya itu kita akan belajar bersama terkait dengan apa sih ciri-ciri dari PT atau ciri-ciri dari perseroan terbatas. Nah, Bapak Ibu, perseroan terbatas ini mempunyai ciri-ciri yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan. Yang pertama. Yang kedua yaitu pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi. Jadi ada dua tadi ya untuk ciri-ciri perseroan terbatas. Selanjutnya kita akan belajar bersama terkait dengan jenis-jenis perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas mempunyai jenis-jenis perseroan yang terbagi menurut modal atau saham dan orang yang ikut dalam perseroan tersebut. Nah, sebagaimana berikut saya akan jelaskan. Yang pertama itu perseroan terbuka. Perseroan terbuka adalah perseroan yang terbuka untuk setiap orang. Ya, seseorang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu lebih ya atau lebih surat saham lazimnya tidak tertulis atas nama. Berikutnya untuk jenis-jenis PT yaitu perseroan tertutup. Nah, perseroan tertutup ialah perseroan di mana tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham. Ya, suatu kriteria untuk dapat mengatakan adanya perseroan tertutup ialah bahwa surat saham seluruhnya dikeluarkan atas nama perseroan terbatas itu sendiri. Dalam akta pendirian sering dimuat ketentuannya yang mengatur siapa-siapa saja yang diperkenankan untuk ikut dalam modal ini. Yang sering terjadi ialah bahwa yang diperkenankan untuk membeli surat saham ialah hanya orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu, misalnya hubungan keluarga. Nah, itu yang kedua. Yang berikutnya yaitu perseroan publik. Nah, perseroan publik terdapat pada pasal 1 angka 8 UU PT yang berisi perseroan publik adalah perseroan yang memiliki kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Nah, itu terkait dengan jenis-jenis perseroan tadi. Ada perseroan terbuka, ada perseroan tertutup, dan juga ada perseroan publik. Kita lanjut pada struktur organisasi dari perseroan terbatas. Nah, untuk struktur organisasi dalam suatu perseroan terbatas, terdapat organ-organ di dalamnya yang memegang wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Organ-organ tersebut terdiri dari rapat umum pemegang saham, ya. Selanjutnya disebut RUPS, ya, rapat umum pemegang saham. Selanjutnya ada direksi dan dewan komisaris, ya, pada pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Selanjutnya disebut UUPT, ya, Undang-Undang Perseroan Terbatas. Mengatur definisi yang dimaksud dengan ketiga organ tersebut. RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan dewan komisaris, sedangkan direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kemudian yang terakhir yaitu Dewan Komisaris. Nah, Dekom ini adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi itu sendiri. Nah, itu terkait dengan struktur organisasi tadi. Jadi ada RUPS, ya, ada juga direksi, ada juga dewan komisaris. Jadi itu semua yang masuk dalam struktur-struktur organisasi yang ada di perseroan terbatas. Nah, baik Bapak Ibu, sedemikian jauh tadi sudah kita belajar bersama ya terkait dengan perseroan terbatas. Apa itu perseroan terbatas, syarat-syarat pendirian dari perseroan terbatas, ada juga prosedur pendirian perseroan terbatas, ciri-ciri dari perseroan terbatas, bahkan pun ada jenis-jenis dan juga struktur organisasi dari perseroan terbatas. Nah, Bapak Ibu, untuk mengakhiri sesi saya pada saat ini, saya ingin mengajak kepada kita semua yang sudah lulus dari bangku SMA ataupun yang sudah lama lulus dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi untuk studinya.
Untuk itu saya mengajak kita semua untuk masuk dan apply di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kenapa UNPI? UNPI universitasnya jangan diragukan lagi karena sudah sangat terpercaya. Fakultas, program studi yang ada di dalamnya beragam. Untuk itu mahasiswa dapat memilih sendiri mereka mau lanjut dan memilih fakultas dan program studi apa. Dan juga tentunya dosen-dosen yang ada di UNPI ini sudah sangat berkualitas dan kredibel di bidangnya masing-masing, sudah tidak perlu diragukan lagi, serta proses belajar mengajar ini berjalan dengan baik. Meskipun sekarang masih dalam pandemi COVID-19, tetap pembelajaran berjalan dengan baik dengan metode daring atau online yang tentunya proses penyampaian materi dari dosen ke mahasiswa ini sampai saat ini dapat berjalan dengan begitu baik. Untuk itu saya mengajak kita semua, mari masuk di UNPI untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Untuk itu sekian dari saya, Jeffert Ferdinand Albert Suban, untuk video saya kali ini, dan saya mohon pamit undur diri. Dan tentunya nantikan video-video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya sampai jumpa.